Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya perkenalkan, saat ini saya menjadi advokat dari seorang yang menjadi korban dugaan adanya tindak pidana sebagaimana yang sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya yang berinisial IM, ya. Dan saya perkenalkan, di samping kanan saya namanya Priscilla, dan dia adalah orang yang dipercaya oleh korban dan sekaligus orang yang diberi amanat untuk bisa menyampaikan adanya sebuah peristiwa hukum terkait dengan adanya laporan yang saat ini telah dilaporkan di Polda Metro Jaya. Yang di samping kiri saya namanya Fitria. Bagaimana yang saya kasih tahu, dia juga yang mengetahui. Di antara dua orang ini adalah yang paham tentang peristiwa tersebut dan juga yang sudah melakukan hal-hal termasuk melakukan lab pemeriksaan terhadap sebuah benda, sebuah batu yang setelah dilakukan pemeriksaan dia menemukan hal-hal yang tidak sesuai, sehingga pada saat itu mereka meminta bantuan kepada saya. Jadi peristiwanya seperti itu. Bagaimana yang akan dijelaskan, mungkin dari pertama mungkin Kopi dulu yang akan menjelaskan tentang peristiwanya, bagaimana kejadiannya, biar dia yang jelaskan karena dia yang tahu dari awal sampai proses pemeriksaan di laboratorium atau di lab terkait dengan adanya batu yang menurut keterangan itu adalah batu berlian. Seperti itu. Bagaimana ceritanya, Wit? Untuk perkenal Ibu IM ini dengan Ibu RA, sama singkat ya teman-teman, itu di awal bulan Juni dan pihak beliau menawarkan kepada saudari IM untuk melakukan bisnis batu tersebut, anggapnya asli, yang seperti sudah beredar sekarang ini ya teman-teman. Jadi memang perjalanannya itu sangat, kalau ditanya sama teman-teman sejak kapan, itu sangat berdekatan dari bulan Juni, Juli, Agustus gitu ya. Nah terus pas sudah itu mereka melakukan seperti transaksi transfer atau perjanjian lainnya seperti itu. Tahun berapa itu, Kak? Masih di tahun ini 2024. Jadi awalnya berapa yang ditransfer, terus bagaimana ceritanya mentransfer uang, terus apa yang akan didapatkan? Mungkin kamu bisa. Beliau itu menawarkan untuk bisnis kepada Ibu IM ini, yaitu untuk membeli secara bertahap, pembelian sebuah batu dengan nilai yang pertama itu di 8M. Di 8M itu dijanjikan dengan keuntungan menjadi 2M. Setelah itu dijanjikannya lagi, maksudnya ditawarkannya lagi untuk pembelian yang berikutnya, yaitu 1 berlian dengan transaksi dengan transfer yang pertama yaitu 1,5M dan ditransfer kembali 2M. Setelah itu ditawarkannya lagi untuk pembelian berikutnya, sebuah batu juga yang dianggapnya berlian, dan itu ada 6 batu berlian dihargai dengan kesepakatan dan sudah ditransfer 7M dengan total 18,5M yang seperti sekarang ini beredar. Jadi 18,5M itu adalah terkait dengan transaksi batu dengan membeli kembali dan akan mendapatkan keuntungan. Nah, setelah dari awal memang dari pihak korban tidak melakukan pemeriksaan di laboratorium, betul ya? Tapi begitu percaya sehingga terus dilakukan transfer sebagaimana yang disampaikan. Di dalam proses berselangnya waktu dilakukanlah pemeriksaan
di laboratorium yang mungkin di antara dua ini dua-duanya yang tahu. Mungkin salah satu di antara mereka bisa menjelaskan apa yang didapatkan dari hasil laboratorium pemeriksaan terhadap batu tersebut. Mungkin kamu mau jelasin. Ya, jadi kita udah melakukan beberapa tahapan sebelum kita laporan ke tanggal 14, yaitu dengan pengecekan kebenaran atas batu tersebut. Jadi kita udah melakukan di 2 lab ini. Awal kita melakukannya di sini yang satu, lalu ini yang kedua. Ini ada sejumlah, yang awal kita hanya cek 2, lalu setelah itu pengecekan untuk ke-9 batu tersebut. Dan di lab itu jelas dinyatakan bahwa batu tersebut adalah sintetik. Gitu. Sampai semua data udah kita serahin ke Bang Fahmi, dan terakhir kita pengecekan untuk sertifikatnya. Iya, sertifikat juga. Terakhir kita pengecekan untuk sertifikat dan dinyatakan palsu, fake certificate gitu. Kak, tadi berbicara ada keuntungan 2M. Apakah itu diterima atau sebelumnya Belum ada. Kenapa kita menuju ke tahap pengecekan? Karena dari awal perjanjian itu tidak ada yang terbukti gitu loh. Ya kan, Bang? Mungkin bisa kan, Bang? Jadi prosesnya setelah proses berlanjut, akhirnya dari pihak korban itu meminta mereka berdua untuk melakukan pengecekan ke laboratorium. Nah, didapatkan hasil dari laboratorium itu adalah sintetik diamond. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya selaku kuasa hukum telah melayangkan somasi untuk meminta kembali uang tersebut sebelum kami melakukan untuk membuat sebuah laporan. Jadi ada dasar-dasar hukum yang kita lakukan pada saat itu. Mungkin Pipit bisa jelaskan ketentuan di pasal berapa yang menyatakan bahwa ada hak yang diberikan kepada pihak korban untuk melakukan pengecekan atas batu sebagaimana yang diatur di pasal berapa tadi itu? Kemarin itu kan Ibu RA itu menunjukkan seperti ini ya kawan-kawan ya, saya tunjukkan seperti ini ya. Beliau menunjukkan ini gitu bahwasanya ini yang dia tunjukkan kepada kawan-kawan, tapi kita mempunyai di pasal 6 yang di sini di mana disebutkan kita boleh mengecek untuk keaslian dari batu tersebut. Ya. Jadi kita sudah melakukan ke-9 batu tersebut. Sudah ya kawan-kawan ya. Jadi dengan dasar ini. Bang Fahmi mungkin menanggapi soal tapi sertifikatnya ada Bang Fahmi dari 9 batu itu. Dari 9 batu itu mungkin mereka yang bisa menjelaskan. Dari 9 batu itu ada sertifikatnya, tapi mereka yang sudah melakukan pengecekan hasilnya seperti apa, mereka adalah saksi-saksi yang akan nanti diperiksa di proses pemeriksaan. Semuanya nanti akan kita sampaikan di proses pemeriksaan. Yang jelas dasar dalam persoalan ini kita lakukan itu sebelum melangkah dalam proses hukum, kita secara bertahap telah melakukan proses pengecekan, memverifikasi atas kebenaran batu tersebut, baik melalui laboratorium yang pertama. Setelah itu 9, kita akan lagi pengecekan kembali ke laboratorium yang kedua, ternyata hasilnya juga sama. Dasar itu saya meminta untuk segera dikembalikan uangnya sebesar 18,5 M sebagaimana yang ada dalam bukti transfer seperti itu. Tapi sebenarnya Ibu IM ini pemain berlian juga atau hanya artinya tahu nggak sih gitu? Bukan. Berlian itu seperti apa, harus bagaimana? Tidak. Bukan pemain berlian, tapi beliau paham lah. Tapi beliau paham sampai akhirnya kok bisa tertipu. Karena memang satu mungkin berdasarkan trust, dan yang kedua
sebelumnya sudah dicek di mall. Ya, tapi kan bukan pengecekan di lab. Ya, sebelumnya sudah dicek tapi hanya di store. Dan store itu store memang jual diamond gitu loh. Dan ternyata kalau kita cek lebih dalam, mau cek lebih dalam lagi, ya itu harus di lab gitu. Boleh disebut Kalau sintetik itu gimana sih Kak? Gimana? Kalau sintetik itu model sintetik itu kayak gimana? Itu Boleh ahli yang bisa dijelaskan. jelaskan. Yang bisa jelaskan. boleh disebutkan mungkin laboratoriumnya 2 yang sudah di Sebutkan aja, Mbak. Oh, kita sudah cek ke AGL sama FGL. Yang pertama kita ceknya di FGL, lalu ke AGL. Karena kenapa kita ke AGL juga? Karena saudari RA memberikan juga bukti AGL sebelumnya. Jadi ini untuk menyatakan bahwa yang AGL itu juga fake. Gitu. Ada tapi dengan yang IGL yang sama juga tempatnya atau gimana? Maksudnya? Tempat IGL itu memang satu tempat atau Satu tempat. kok bisa berbeda? Ya, itu dia. Itu ada yang nanti menjelaskan, Iya. orangnya ada di sini, tapi saya tidak untuk menjelaskan kepada, tapi dia adalah saksi yang akan menjelaskan di proses pemeriksaan. Jadi 2 orang ini memang yang tahu peristiwanya dari pertama, yang juga melakukan pengecekan di lab, yang juga dia tahu tentang proses bagaimana transaksi tersebut, bahwa transaksi tersebut itu adalah jual beli dengan membeli kembali, paham ya? Jadi bukan jual beli putus itu. Nah, baru kita temukan ada sebuah ketentuan di dalam pasal tersebut, kita dalam arti ini adalah korban diberi hak untuk melakukan pengecekan ke laboratorium. Jadi selama ini hanyalah faktor kepercayaan sebagaimana yang disampaikan. Jadi berdasarkan pengecekan di laboratorium, kita melakukan permintaan kembali atas uang yang pernah diterima. Nah, apabila tidak, kita melakukan proses hukum lebih lanjut. Itulah ceritanya terhadap peristiwa ini. Tapi kenapa baru setelah 9 berlian itu baru ditawar? Karena mulai diketahui itu kapan? Setelah 9 berlian ada di Ibu. Setelah pembelian yang ketiga, setelah pembelian ketiga itu sebanyak 6 buah, Jadi total 9. total 9. Pertama 2 dan 1 dan 6. Nah, pas 6 ini kita mulai melakukan pengecekan. Apa yang membuat pengen ngecek itu apa? Apakah benar asli itu atau gimana? Kecurigaannya mulainya dari mana gitu? Ada kecurigaan di awal. Kecurigaannya mulainya dari mana? Gitu. Apa kecurigaan apa? Kalau kecurigaan awal tuh mungkin berdasarkan kayak ini Bang, kayak dari Bu Ita sendiri, dari Bu IM sendiri ingin melakukan pengecekan gitu, sehingga diperintahkan saya dan beliau. Mungkin respon korban seperti apa melihat saudara RA itu udah melaporkan di Barreskrim juga, mungkin udah ada. Itu urusan lain. Nanti urusannya biar ditanggapin pada saatnya. Tapi kan kalau berlian itu kan secara manual itu dari sinar juga bisa ketahuan. Nah, atau apa seperti apa dengan sintetis itu ada perbedaan nggak sih dari sinar? Itu Terus kadang kan ahlinya, dikit gitu. ahlinya yang bisa Nggak, menjelaskan. secara umum kita gitu, kalau kita beli berlian kan seperti itu. Berlian hanya bisa dibuktikan dengan proses pemeriksaan di lab. Itu yang memberitahu adalah orang yang melakukan Lab sendiri. pemeriksaan. Jadi berlian hanya bisa dibenarkan kalau ada bukti dilakukan proses pemeriksaan melalui lab. Itu menurut ahlinya. Artinya selama ini kalau kita beli berlian dengan sertifikat yang ada belum tentu pasti itu berlian asli. Tanyakan ke ahlinya nanti. Yang jelas ahlinya menyatakan seperti itu. Pak, artinya sosok IM tadi itu waktu melihat sinarnya ada yang berbeda sampai memutuskan gitu untuk tiba-tiba ngecek ke lab atau gimana Pak? Tidak, untuk pembelian untuk transaksi pertama itu hanya dilihat dari yang sudah tadi dijelaskan sama rekan kami itu baik kayak yang pembelian melalui store, tidak lab. Pengecekannya melalui store yang memang kayak kita beli sebuah batu dicek hanya sebagian dasar saja tapi tidak lab, mungkin tidak akan lebih jauh, mungkin yang seperti tadi disebutkan oleh Bang Fahmi itu melalui ahlinya. Nah, berarti store tersebut ikut terbawa juga untuk kasus. Kita nggak sampai ke sana, jadi kita bukan membawa-bawa. Yang jelas ini hanya peristiwanya seperti itu. Jadi di dalam ternyata batu itu baru bisa divalidasi itu kalau dilakukan pemeriksaan melalui laboratorium.
karena hasilnya ada di sini. Hasilnya ada, ini tadi apa tadi istilahnya? Ini Tapi kan AGL. biasanya Bang kalau beli di store itu kan ada alat pengecekan untuk berlian. Ya kalau dicek dengan itu beda. Jadi proses pengecekan yang bunyi itu kan. Nah itu sudah dijelaskan nanti sama ahlinya. Yang jelas manakala ada sesuatu dalam proses yang sebesar ini harus dilakukan proses pemeriksaan melalui lab. Ada hal-hal lain yang tidak perlu saya jelaskan di sini dan itu menjadi bagian dari proses pemeriksaan nanti. Ada hal yang akan saya sampaikan nanti pada saat proses pemeriksaan. Mereka berdua hanya menyampaikan, diberi kepercayaan oleh IM untuk menyampaikan adanya suatu peristiwa, untuk menyampaikan dialah yang melakukan, ditugaskan untuk mengecek melalui lab atas 9 batu tersebut. Sampai di situ. Bang, Itu berapa berat satu Beragam. Beragam. Ini yang bisa jelaskan. Beragam. Ada yang 10, ada yang 11, 11, sekian, 10, sekian, ada yang 5, sekian, beragam. Bang, dari harga dari price sendiri dari harga berapa sampai berapa? Kurang paham kalau masalah itu. Untuk yang sendiri sama air itu yang mau kesepakatan. Bang, yang sendiri sama RA itu ada hubungan apa sih Bang? Saya nggak tahu. Komunikasinya mungkin sahabat atau teman atau Tidak, baru hanya kenal? perkenalan biasa aja di sebuah pesta. Tapi memang berlian ini memang milik Milik saudara siapa sih saudari sebenarnya? RA kah atau atas nama korporatnya? Beliau menyatakan sih milik beliau. tapi kenapa pas transaksi itu dari store gitu? Oh, bukan, itu store bukan, salah paham. Bukan. Store itu yang memeriksa pakai alat Oh. tik-tik gitu loh. Kan ada itu yang seperti Pengecekan kekerasan batu sebetulnya. itu pengecekan kekerasan batu menurut ahli. Jadi kalau bunyi titik sama nggak bunyi-bunyi gitu loh ya. Bang, diperkirakan kerugiannya berapa Bang? Kalau sesuai dengan bukti transfer 18,5. Tapi kan itu kan bahwasanya RA mengaku kalau berlian ini kan dia punya senilai harga 150 M, tapi baru dibayarkan 18,5. Sisanya itu belum. Nah mungkin tampilannya seperti apa? Kita mendapatkan bukti ini. Masih unjuk Bang. Buktinya ini mereka yang berdasarkan bukti tersebut jelas bahwa keterangannya Berarti ini dicek palsu ya Bu? Sintetik. Sintetik itu? tadi Ya. diamond banget. Bahasanya di sini tuh sintetik. Itu berarti semua 9 batu itu sudah dicek di dua pengecekan itu? Yes, sudah. Tapi kan si RA ini kan punya sertifikat juga dari GJ ini ya. kan? Betul. Terus Ibu juga melakukan Nice. pengecekan juga di J itu. Apakah J itu mengaku kalau itu yang dipegang sama si RA itu asli atau bagaimana? Itu materinya nanti. Ya. Nanti saya jelaskan karena itu paling penting dari persoalan ini. Nanti saya jelaskan pada saat pergi karena kami sudah melakukan tahapan semuanya sebelum melangkah lebih lanjut. Ibu IM ini maksudnya bisnis berlian dengan RA ini sudah lama atau baru terjadi gitu? Baru. Oh itu baru. Awalnya mungkin gimana Kan tuh? Gimana kenalnya dari bulan Juni. Ini kan. Oh, kenalnya dari bulan Juni, lalu transaksinya sampai bulan Ya, tadi yang seperti sudah saya jelaskan kepada teman-teman, ini perkenalannya sangat singkat sekali. Dia diundang ke pesta ulang tahun, gitu kan, ke seorang teman dan kenal di situ oleh RA. Diperkenalkan di bulan Juni, transaksi Juli sampai dengan Agustus sampai dengan sekarang. Mungkin ada iming-iming nggak yang dikasih oleh RA sendiri kalau misalkan berlian ini menjadi investasi atau seperti apa gitu? Ya, dijanjikan keuntungan Berapa persen gitu keuntungannya atau gimana? bertahap. Bertahap gimana Kak? Bertahap. Yang sudah tadi saya jelaskan gitu kan, pembelian dari bukan pembelian maksudnya transaksi pertama itu dari 8 miliar menjadi 2 miliar. menjadi 10. Keuntungannya Meninggal. 10. Keuntungannya 2. Keuntungannya 2 dan yang kedua 4,5 jadi keuntungan 8 dan yang terakhir 7. Berarti totalnya 18 18,5 M. Kak, dari tahapan keuntungan itu ada perjanjian tertulisnya mungkin? Ada Ada yang disampaikan. ada Ya, yang itu tadi salah sudah saya satu. tunjukkan salah satunya dari yang 1, 2, 3 ada. Oke, mungkin dengan laporan ini masih ada kalian bermediasi nggak sih atau Itu
prosesnya biar nanti bergulir ya, karena mediasi itu mungkin bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan yang ada di pihak kepolisian. Jadi kita mau serahkan sepenuhnya proses hukum ini supaya berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP. Jadi kita bukan terus tiba-tiba melaporkan, tapi kita juga melakukan langkah persuasif dengan mengirimkan surat supaya segera mengembalikan uang yang pernah diterima, tapi tidak mendapatkan jawaban yang pasti, sehingga sesuai dengan batas waktu kami membuat laporan di kepolisian. Seperti itu. Itu kemarin ya Bang, kemarin bikin laporan LP di Polda ya Bang? Ya, tanggal Ibu ya? 14. Tanggal 14. Ini terakhir apa aja dulu? Kalau terakhir kontak itu RA terhadap IM, kurang tahu saya itu. Bang berlian itu dalam bentuk cincin atau kalung atau apa Bang berlian itu? Batu Aja bentuk biasa ya? Bentuk batu. Masih kasar atau udah jadi? Udah. Kasar. Oh, rough diamond berarti ya? Bisa dilihatin Bu bentuk batunya? Nggak ada batu, Nggak ada. nggak boleh. Atau video Jenisnya atau apa? blood diamond atau diamond biasa? Ya, diamond benar Biasa. gede biasa. Bang, laporannya mungkin penggelapan, penipuan, atau Sebagaimana yang disampaikan ada di dalam berita kok ya. Saya nggak bawa berkasnya. Bang, yang dilakukan Saya belum tahu apa yang dilaporkan, jadi saya tidak bisa menanggapi. Dia mengaku sebagai korban sih bang. RA ini juga mengaku sebagai korban juga kemarin. Iya kan itu orang membuat laporan, hak dia, kita juga membuat laporan. Kita mempunyai dasar kita itu hasil laboratorium. Hasil lab itu bukan satu tapi dua ya. Dan mereka lah orang berdua ini yang melakukan proses permintaan supaya dilakukan pemeriksaan di lab. Dua-duanya lab kita lakukan supaya ada pembanding. Jadi supaya tidak satu saja tapi dua lab sekaligus. 9 batunya pun 9-9-nya kita lab.